Urgensi waktu dalam pandangan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili id adbar was-subhi idza asfar." Dan malam ketika telah berlalu dan subuh apabila telah mulai terang. Surat Al-Mudatsir ayat 33 sampai 34. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 17 sampai dengan 18. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, wal laili idza as'as. Demi malam apabila telah meninggalkan gelapnya. Was subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar telah mulai menyingsing. Dan banyak ayat lain yang semisal dengan ayat tersebut. Imam Fakhrur Razi, orang ahli tafsir Al-Quran, di dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menafsirkan tentang surat Al-Asr, demi waktu. Beliau berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Sebab di dalam waktu tersebut terdapat banyak keajaiban. Di dalam waktu tersebut banyak kebaikan. Dengan memanfaatkan waktu dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan berbagai macam kebaikan, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalam waktu terdapat kebahagiaan dan kesengsaraan. Di dalam waktu terhadap saat sehat dan saat sakit. Di dalam waktu manusia dapat menilai berbagai macam hal-hal amal yang baik. Maka ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal muslimun, sekiranya engkau menyia-nyiakan waktu tanpa hal yang bermanfaat, kemudian engkau bertobat, lalu engkau ditakdirkan mendapatkan kebahagiaan di akhir sisa umur waktumu, maka engkau akan berada di dalam surga yang selama-lamanya. Dengan itu engkau menyadari bahwasanya masa hidupmu yang paling berharga adalah masa usiamu yang engkau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu merupakan satu pokok dari nikmat Allah, yang dengan waktu tersebut seorang hamba bisa beribadah kepada Allah. Seorang hamba bisa beribadah, beramal soleh, beramal kebaikan. Maka Allah bersumpah wal asri, demi waktu, di dalam surat Al-Asr, bahwasanya siang dan malam adalah pergantian dan pergiliran masa dan waktu. Maka jangan sampai waktu di dunia yang telah Allah berikan ini
disia-siakan dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu bisa menjadi mulia ketika waktu tersebut digunakan untuk melakukan hal-hal ibadah kepada Allah, amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Maka Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Adapun manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Waktu adalah nikmat yang suci. Waktu adalah kebaikan ketika dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan kebaikan. Maka janganlah engkau menyia-nyiakan waktumu, karena akan merugi di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang waktu di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena urgensi waktu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang nantinya akan dibawa dalam kehidupan di akhirat. Ini adalah salah satu nikmat yang termulia. Salah satu nikmat yang seharusnya manusia memanfaatkannya. Karena dengan waktu tersebut, manusia yang beramal soleh, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallaili idza as'as, dan apabila malam telah hampir meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanafas, dan apabila subuh fajarnya telah mulai menyingsing. Wallaili idza adbar, dan malam ketika telah berlalu. Wasubhi idza asfar, dan subuh apabila telah mulai terang. Wallaili idza yaghsha, dan apabila malam menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang benderang. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan, menyampaikan tentang waktu di dalam Al-Quran. Maka ini sungguh menunjukkan tentang urgensitas, tentang keagungan, tentang kemanfaatan, tentang pentingnya waktu. Waktu malam, waktu siang, waktu fajar, waktu subuh, waktu cahaya merah senja, waktu duha, waktu asar, dan berbagai macam waktu-waktu yang lain. Maka hendaklah hamba yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan waktu, maka memanfaatkan waktunya untuk Allah yang telah memberikan dia waktu. Bukan justru bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan waktu. Karena waktu itu akan menjadikan kebahagiaan kepada orang yang memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Yang memanfaatkan untuk beramal soleh di dunia, dan dia akan mendapatkan ganjaran kebahagiaan di surga abadi selama-lamanya.
Demikian.